Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugliq al-khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma urzuqna imaman adila. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Akhbar, serta saudara-saudaraku jamaah sekalian, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang ikut secara online. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Kita kembali bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim, insya Allah lapangkan rezeki kita dalam makna yang sesungguhnya, dan Allah panjangkan umur kita. Kemudian bisa menghadiri majelis ta'lim, bagian dari talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi maka kita telah menjalankan salah satu apa yang disampaikan Nabi SAW, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar atau mencari ilmu di dalam Islam dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada istilah berhenti. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita berada di H- berapa? 10 ya? Dari bulan Ramadan. Bukan pemilu ya, bukan H-. Sudah plus kalau pemilu. Di sekarang di hadapan kita ada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tadi seperti saya
sampaikan di awal muqaddimah, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan yang ketujuh sudah lewat, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, bulan ke-8, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, bulan 9. Ya, insya Allah kurang lebih 10 hari lagi. Kata ulama, kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, 1 tahun itu seperti halnya pohon. Bulan Rajab waktu menumbuhkan daun. Bulan Sya'ban waktu menumbuhkan dahan. Sedangkan Ramadan waktu memetik buah dan memanen hasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tentu sampai bukan sekedar sampai, tetapi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan kita bisa maksimal optimal sampai akhir. Dan semoga Allah sampaikan kita ke bulan, ke tahun-tahun atau bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, itu sekedar mengingatkan saja tentang semakin dekatnya bulan suci Ramadan. Lalu berikutnya kita kembali ke pelajaran kita pada hari ini, masih pengkajian kitab Nasaihul Ibadah karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ini kitab yang dipelajari sampai di Universitas Al-Azhar di Mesir. Jadi ketika kita belajar, mempelajari kitab ini, kira-kira kita selevel dengan mahasiswa Al-Azhar. Alhamdulillah. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu makalah, yang makalah ini berasal dari Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya al-maqalatu tsaniyah, makalah yang kedua dari bab At-Tusa'i, bab 9 atau serba 9. Kalau di kitab aslinya ini di halaman 118. Kalau di terjemahan yang Bapak Ibu punya, itu di halaman 256. Sebagian jamaah ini tidak bawa kitab, tidak bawa terjemahan. Insya Allah, kalau husnudzonnya selalu saya katakan ini sudah dihafal ya, atau sudah dibaca di rumah sebelum hadir, atau mungkin lupa kitabnya. Karena di mana-mana kalau orang belajar, itu selalu bawa kitab. Guru buka ya kita buka, guru tutup kita tutup. Tapi zaman sekarang zaman no, masya Allah, belajar tanpa kitab. Pulang bawa ilmu, insya Allah. Kalau kita mau kasih judulnya ini meskipun di kitab nggak ada judulnya ya. Tapi kalau kita mau kasih judul biar gampang diingat, saya kasih judul 3 jenis hamba Allah. 3 jenis hamba Allah. Perlu sekedar diingat jamaah sekalian bahwa kitab ini memang dikategorikan sebagai salah satu kitab akhlak, atau juga bisa masuk pada kitab tasawuf atau tazkiyatun nafs. Bukan kitab fikih. Jadi di sini kita jarang sekali menemukan persoalan halal haram. Jadi masing-masing ada kitabnya, ada babnya,
ada temanya. Seperti kita ketahui, kalau dalam kajian Islam itu kan dibagi 3 secara umum. Pertama ada akidah, ini yang membahas tentang persoalan-persoalan keimanan, tauhid, di situ rukun iman. Kemudian yang kedua syariah, isinya ibadah dan muamalah. Disinilah persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan fikih. Kemudian yang ketiga akhlak. Akhlak di dalamnya ada tazkiyatun nafs, ada tasawuf, ya, ada etika, ada moral dan sebagainya. Maka insya Allah semua yang ditulis oleh para ulama kita itu dalam rangka untuk memudahkan kita, ya, agar kita bisa lebih efisien, efektif di dalam belajar. Kalau di dalam fikih ada dikenal dengan madhab. Madhab itu kanal, aliran. Ya, jadi pendapat-pendapat ulama itu dibuatkan kanalisasi. Sedangkan di dalam ilmu tasawuf itu ada dikenal dengan namanya thariqah. Hampir sama maknanya, thariqah, jalan. Ya, juga sama dengan madhab, aliran. Ya, juga kanalisasi. Ini semuanya dalam rangka kita mudah, efektif, ya, belajar. Karena kita tidak mungkin bisa mengistimbat, ya, menarik, menyimpulkan hukum-hukum sendiri dari dalil-dalil. Jadi saya kadang-kadang terkagum-kagum kalau ada ustadz sekarang bisa mengambil hukum sendiri dari ayat atau hadis yang dia baca, tanpa merujuk kepada apa komentar ulama, apa penafsiran ulama, atau syarah ulama tentang satu hadis atau tafsir tentang satu ayat. Luar biasa itu. Dan saya kira itu tidak mungkin, ya. Pasti membaca rujukan-rujukan dari para ulama kita yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Seperti biasa saya bacakan dulu teksnya. Kemudian setelah itu kita syarah dan jelaskan. Qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ibadu thalathatu asnafin, likulli sinfin thalathu alamatin yu'rafuna biha. Sinfun ya'buduna Allah ala sabilil khawf, wa sinfun ya'buduna Allah ala sabilir raja', wa sinfun ya'buduna Allah ala sabilil hubb. Falil awal thalathu alamatin yastahqiru nafsahu wa yastaqillu hasanatihi wa yastakthiru sayyiatihi. Walithani thalathu alamat yakunu qudwatan nasi fi jami'il halat wa yakunu askhan nasi kullihim bil mal zuhdan fid dunya wa yakunu hasanadh dhanni billahi fil khalqi kullihim. Walithalith thalathu alamat yu'ti ma yuhibbuhu wa la yubali ba'da ayyarda rabbuhu wa ya'malu bisukhti nafsihi wa la yahtammu bihi ba'da ayyarda rabbuhu wa yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi fi amrihi wa nahyihi. Selesai teks yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah sudah paham semua, ya? Katanya. Kita jelaskan, Bu, ya, Pak. Qala Abu Bakr as-Siddiq, telah berkata Abu Bakar as-Siddiq
Ini terkenal ya, kita sudah sangat kenal, adalah sahabat Nabi sekaligus merupakan mertua Nabi, ayah dari Siti Aisyah. Ya, ada yang nanya, Ustadz kok Siti? Siti itu dari bahasa Arab, itu singkatan dari Sayyidati. Kalau Sayyidi, Sidi. Di Arab, di Mesir, di Yaman, orang kalau laki-laki Sidi, kalau perempuan Siti. Ya. Jadi itu bukan penamaan orang kita, bukan, tapi dari aslinya dari bahasa Arab. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abu Bakar ini nama kunyah, nama samaran ya, nama panggilan. Nama aslinya siapa? Abdullah ibni Abi Quhafah. Wafat tahun 13 Hijriah di Madinah dan juga dikuburkan di Madinah berdampingan dengan makam Rasulullah SAW, makam Nabi, Abu Bakar, Umar. Apa kata beliau? Al-ibadu thalathatu asnafin. Al-ibadu jamak dari abdun. Kalau satu hamba, abdun. Kalau dua hamba, abdani atau abdaini. Kalau banyak, lebih dari 3 namanya ibadun. Ibadallah, ya ibadallah. Jadi hamba-hamba Allah maksudnya salasatu asnafin, salasa 3, wahid, ithnani atau ithnaini, salasa. Hari Ahad, hari Isnain, hari kedua, hari salasa, sulasa, hari ketiga. Jadi kita itu menghitung hari dari Ahad. Jangan minggu-minggu terus. Orang Islam minggu-minggu. Kita itu Ahad. Kata minggu itu baru. Ya sesuai urutan bahasanya kan. Lalu tiba-tiba ada diselipkan Ahad atau apa? Minggu. Aslinya Ahad. Jadi hamba-hamba Allah itu ada 3 asnafin. Jamak dari sinfun. Jenis atau macam. Jadi hamba-hamba Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, ada berapa? Ada 3 jenis, ada 3 macam atau ada 3 kelompok. Likulli sinfin, masing-masing kelompok, masing-masing jenis, salasu alamatin, terdapat 3 alamat, 3 tanda. Alamat dalam bahasa Arab itu artinya tanda. Yu'rafuna biha, di mana dengan tanda-tanda itu mereka dikenal. Jadi ada 3 tanda pengenal mereka. Ada 3 ciri mereka. Ya. Kemudian di sini dijelaskan. Yang pertama, sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang ya'budunallah, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala sabilil khaufi, melalui jalan takut. Jadi ibadahnya itu didominasi oleh dorongan rasa takutnya, min adzabillahi, dari azab Allah. Itu yang pertama ya. Jadi ibadah, dorongannya, motivasinya itu didominasi oleh rasa takut. Takut siksa Allah, takut siksa kubur, takut siksa neraka dan sebagainya. Atau takut pada hukuman Allah. Kemudian wasimfun, yang kedua,
Golongan yang kedua adalah ya'budunallaha ala sabilir raja. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ar-raja, yaitu mereka yang ketika beribadah dimotivasi atau motivasinya lebih dominan kepada raja. Raja itu berharapkan li rahmatillahi ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mencari pahala, orang ibadah hitung-hitungan pahala, cari keutamaannya. Ini kelompok yang kedua ya. Ya. Kemudian wasinfun yang ketiga atau kelompok yang ketiga ya'budunallaha ala sabilil hub, yaitu orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan cinta, jalan hub. Jadi motivasinya dia semata-mata karena cinta kepada Allah. Nah, kita lihat di sini ada kelompok pertama adalah melalui jalan khauf, takut. Yang kedua melalui jalan raja, berharap rahmat Allah. Dan yang ketiga melalui jalan hub atau mahabbah, cinta. Nah, tiga-tiga istilah ini adalah merupakan makom-makom, tahapan-tahapan dalam ilmu tasawuf. Ada namanya tahapan khauf, tahapan ar-raja, kemudian tahapan mahabbah atau hub. Gampang diingat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau keluar di ujian nanti, sebutkan golongan-golongan hamba Allah, ada berapa, ada 3, jelaskan. Kemudian jamaah sekalian, di sini kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan menyebutkan masing-masing pengenalnya, ciri-cirinya ya. Falil awal, untuk golongan yang pertama, siapa golongan yang pertama jemaah sekalian? Yang menyembah Allah melalui jalan apa? Takut. Jangan takut bicara. Ya, silakan. Kayak orang-orang ya sekarang pada takut kritik. Ya. Jangan takut. Wa huwa alladhi ya'budullaha ta'ala ala sabilil khauf, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah melalui jalan takut. Takut kepada Allah. Hakikat takut kita manusia ini hanya kepada Allah. Tidak boleh kita takut kepada selain Allah. Kalaupun ada rasa takut, itu rasa takut yang bersifat manusiawi. Tapi takut, keyakinan hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salathu alamatin, memiliki 3 ciri. Jadi orang-orang yang ibadahnya kepada Allah didominasi oleh dorongan rasa takut, itu cirinya ada 3. Yang pertama, yastahqiru nafsahu, ay yara anna nafsahu la miqdara laha. Orang atau dia melihat sesungguhnya dirinya tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi melihat dirinya tidak ada apa-apanya. Kira-kira kita sering nggak melihat diri kita bahwa diri kita ini siapa sih? Ya, pernah nggak kita nanya diri kita itu, ini diri saya siapa nih? Ya, kita tidak punya, kalau kita merenung, sebetulnya kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Semuanya pinjaman kan? Semuanya titipan. Dan semua akan kita tinggalkan. Ya. Cuma kalau kita jarang merenung, kadang-kadang melihat dirinya punya segala-galanya. Punya kekuasaan,
seakan-akan tidak akan tumbang, berkuasa menghalalkan segala cara, makan segala apa yang ada. Ya, wa na'udzubillahi min zalik. Itu yang pertama ya, cirinya. Yang kedua, jamaah sekalian, wa yastaqillu hasanatihi, ay yara anna hasanatahu qalilah. Dia melihat bahwa kebaikan-kebaikannya sedikit, melihat ibadahnya sedikit, amalnya sedikit. Ya, gimana kira-kira melihat diri kita nih? Kita melihat diri kita banyak amalnya apa sedikit amalnya nih? Nah, kalau ciri yang kedua ini selalu melihat dirinya bahwa amalnya, ibadahnya sedikit. Ya. Kemudian ciri yang ketiga, wa yastakthiru sayyi'atihi, ay yara anna sayyi'atahu katsirah. Melihat bahwa kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya banyak. Jadi melihat kepada dirinya tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang kedua, selalu melihat ibadahnya, amalnya sedikit. Yang ketiga, selalu melihat dosanya banyak. Ini tiga ciri orang-orang yang beribadah kepada Allah melalui dominasi jalan khauf, jalan takut. Jadi ini sudah orang-orang benar semua ini yang kita bicarakan nih, cuma diklasifikasi saja. Ya, jadi semua kita harapkan ada pada diri kita ini, insya Allah. Makanya dalam ilmu tasawuf ada namanya riyadhah. Jadi ilmu itu kalau mau diterapkan dalam praktis seperti ilmu fikih misalnya, makanya ada madhab. Madhab itu untuk kita latihan, namanya riyadhah. Riyadhah itu olahraga kan. Kalau dalam tasawuf ada thariqah. Jadi kalau orang belajar ilmu tasawuf, akhlak tapi nggak ikut thariqah, nggak bisa dia, karena tidak bisa diamalkan secara praktis. Itu golongan yang pertama ya, jamaah sekalian. Kemudian walithani, untuk golongan yang kedua siapa? Orang yang ibadah kepada Allah melalui jalan roja, ya, jalan roja, atau berharap rahmat Allah, berharap pahala dari Allah. Salathu alamatin, juga ada tiga ciri, ada tiga cirinya, biar gampang diingat. Ciri yang pertama, yakunu qudwatan nasi fi jami'il halat. Dia menjadi qudwah. Apa artinya qudwah? Teladan atau tauladan atau panutan, contoh bagi manusia dalam segala keadaannya. Annan nas yaktaduna bihi fi jami'i halatihi. Orang-orang bercontoh atau berkudua kepadanya dalam seluruh kondisinya. Nah, ini kan seringkali kita di masyarakat nih, orang lihat, oh lihat Pak si A. Selalu seseorang dijadikan rujukan. Ya, lihat Pak Haji, lihat Bu Haji. Jadi bahkan kadang-kadang kalau orang di masyarakat ditokohkan itu, ya apa saja dimintakan, ya paling tidak dimintakan pendapat. Ya, anak mau cari nama, minta nama anak. Saya itu sering tuh dapat tuh, Ustaz, tolong carikan nama buat anak saya. Ya, laki atau perempuan? Perempuan. Saya kan tidak sempat nyari-nyari lagi kan, jadi saya lihat absen kelas anak saya aja di pesantren, cari nama-namanya, cakep-cakep semuanya tuh.
Nah, tinggal pilih saja. Ya. Dan itu mereka sudah rata-rata istikharah itu salat. Jadi mereka orang-orang tuanya orang-orang soleh insya Allah. Ya, jadi siapapun minta saya kasih kirim langsung. Ada yang diedit sedikit, ada yang semua diambil full. Alhamdulillah. Belakangan ketahuan loh, kok sama ini. Jadi dijadikan panutan, jadikan contoh. Bahkan orang mau jualan saja, jual tanah, datang ke rumah, datang nanya, Ustadz, bilang Masya Allah, orang percaya banget kita dikira banyak duit. Mau jual mobil, datang, mau jual rumah, mau jual tanah. Itu contoh yang pertama. Apa ciri yang pertama? Ciri yang kedua, wa yakunu askhan nasi kullihim bil mali zuhdan fid dunya. Dia menjadi orang yang pemurah, orang yang dermawan dengan hartanya. Jadi gampang memberi, gampang berbagi. Bukan karena semata-mata kelebihan harta, bukan semata-mata karena hobi memberi, tapi karena zuhdan fid dunya, karena ada rasa sifat zuhud. Ini juga dalam kajiannya dalam ilmu tasawuf. Zuhud. Jadi zuhud itu kata guru-guru kita, gampangnya nih, kalau kajiannya mau cepat, zuhud itu orang zuhud adalah orang yang meletakkan dunia di tangannya, sehingga yunfiku kaifa yasha. Dia bisa keluarkan kapan saja dia. Namanya di tangan kan? Dan kalau pergi atau hilang atau habis, hati nggak sakit. Karena dia cuma di tangan. Paling tangannya rasa kesemutan gitu ya. Karena biasanya pegang banyak, kok nggak ada gitu. Nah, jadi dia meletakkan dunia di tangannya, bukan di hatinya. Sebab kalau di hati, ketika pergi, maka sakitnya itu di sini. Jadi kalau ada orang yang ketika pergi hartanya, masih ada sakit di hatinya, itu berarti dia masih meletakkan harta di hatinya, bukan di tangannya. Kira-kira seperti itu makna zuhud. Jadi bukan persoalan banyak sedikitnya harta yang dimiliki. Ya, tapi persoalan bagaimana menempatkan ya posisi harta itu di mana? Di tangan apa di hati? Walaupun kelihatannya miskin, kalau hartanya masih di hati, bukan orang zuhud. Walaupun orang kaya raya, tapi hartanya sudah di tangan, bukan lagi di hati, maka dia orang zuhud. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, wa yakunu hasanadh-dhanni billahi fil khalqi kullihim. Dia selalu husnudzon, prasangka baik kepada Allah di dalam melihat seluruh fenomena alam, fenomena makhluk Allah. Maka tidak ada kurang, tidak ada yang salah. Selalu ini pasti ada hikmahnya. Inilah yang terbaik bagi Allah. Ini yang terbaik bagi kita. Jadi tidak ada, loh kok seperti itu, loh kok seperti ini. Maka semuanya dikembalikan kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Sampai sakit pun pada akhirnya kita mengatakan semua ada hikmahnya. Karena kadang-kadang dengan sakit orang bisa sadar. Betapa banyak orang yang sadarnya taubatnya gara-gara sakit. Ada orang sadar ketika tertimpa satu musibah. Jadi ternyata semuanya kalau kita sikapi dengan husnudzan billah, prasangka baik kepada Allah, maka ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan di alam jagat raya ini yang sia-sia, yang batil. Semuanya ada hikmahnya. Cuma kadang-kadang kita manusia ini kan ajula, tergesa-gesa, telat berpikir, telat menelaah, sehingga cepat menyimpulkan. Ya, makanya Allah itu kasih kita dua mata
dan agar kita bisa menilai orang dengan penglihatan kita, bukan dengan pendengaran kita. Ini juga tasawuf nih. Jadi kita kadang-kadang menilai orang dari apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat lebih faktual daripada apa yang kita dengar. Kalau dengar ini omongan, ya bisa simpang siur. Itu 3 ciri dari kelompok atau golongan yang kedua ya. Jamaah sekalian, kemudian walith thalith, golongan yang ketiga, salatsu alamatin, juga ada 3 cirinya. Golongan ketiga siapa ya? Halo? Ini kadang-kadang kalau ada yang agak nunduk, itu bisa susah dibedakan khusyuk atau ngantuk. Ya. Ini golongan ketiga yang siapa nih? Mereka yang beribadah kepada Allah melalui jalan cinta. Ini yang paling tinggi nih. Ya, kita lihat ya. Ada 3 cirinya. Yang pertama, yu'ti ma yuhibbuhu. Dia senantiasa memberikan apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Kalau ada orang yang ngasih karena dia masih suka dengan sesuatu itu, ini ciri pertamanya nih. Ya. Ada yang nanya, Ustadz, kalau kita ngasih apa-apa atau sesuatu yang kita sudah tidak suka, karena kita nggak pakai lagi, tidak butuhkan lagi, boleh nggak? Kan biasanya tuh kasih aja si anu tuh, kita udah nggak pakai tuh. Iya, baju-baju bekas. Kan kalau bapak ibu kalau milih kan pasti mau ngasih dipilih-pilih dulu ya. Begitu mau dikasih, suaminya mau ngasih kata istrinya, jangan pak, jangan. Itu masih bagus tuh. Pernah begitu nggak? Nah kalau kita ngasih yang kita sudah tidak suka, boleh nggak? Boleh nggak kita kasih? Boleh. Boleh saja. Karena itu dari perspektif kita kan, kita sudah tidak suka atau tidak pakai. Tapi bagi penerima sesuatu banget. Jadi ini dilihat dari penerimanya. Ada baju bekas kita kasih, bagi kita udah nggak bermanfaat. Tapi bagi orang fakir miskin, anak yatim, itu berharga banget. Tetapi yang paling tinggi adalah ketika kita memberikan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Wala yubali ba'da ayyarda rabbuhu, dan dia tidak peduli, yang penting Rabbnya Allah Subhanahu wa taala ridho. Jadi mau dikritik, suami mau ngasih nih, dia punya jas, dia masih suka gitu kan. Tapi ada ustadz, kasihan, khotbah tidak pakai jas. Lalu dia bilang, kasih ustadz jas yang kita itu. Kata istrinya, jangan pak, itu 2,5 juta itu. Ya, tapi suaminya tetap tidak peduli. Yang penting harapannya setiap kali ustadz pakai khotbah dan ceramah, maka mengalir pahalanya. Alhamdulillah. Ya, kayaknya setelah ini ada yang dapat jas nih. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra, kalian tidak akan sampai mendapatkan satu kebaikan hatta sampai tunfiku, kalian infakkan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kalian cintai. Ini ada dalil bahwa pemberian yang paling tinggi adalah pemberian yang berdasarkan cinta, sesuatu yang masih kita cintai. Jadi ibu-ibu kalau ngirim makanan ke tetangga, bagusnya jangan yang sisa. Jadi baru matang, ya langsung bagi di mangkok untuk tetangga.
So kalau sudah sisa sudah menurun kualitasnya, kualitas pemberian sudah menurun. Tahu, nak kasih aja tetangga itu. Kenapa? Udah rada basi. Ya, rada basi. Daripada dibuang katanya, kira-kira boleh nggak kita kasih tetangga yang basi? Ya, boleh. Bisa jadi bagi hidung ibu basi. Begitu sampai di tetangga dipanasin. Karena ibu tidak tahu ilmu manas-manasin makanan kan. Ada makanan yang dipanasin sampai 7 kali itu. Ya ternyata setelah dipanasin masih alhamdulillah. Yang penting jangan yang kan rada basi dengan yang sudah bau kan beda. Ini rada-rada saja. Itu yang pertama jamaah sekalian. Jadi ini ada sedikit cerita ya. Diceritakan dari seorang ustadz. Jadi ada seorang ustadz, tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada diri saya ini. Jadi ada ustadz itu penggemar ayam pelung. Dia punya ayam pelung. Ayam pelung tahu? Ayam pelung? Ya. Bapak pasti tahu. Nah kemudian ustadz ini di salah satu pengajiannya menjelaskan tentang ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah Al-Imran ayat 92. Kalian tidak akan mendapatkan pahala kebaikan sampai kalian memberikan apa yang kalian sukai, cintai. Ya. Lalu ada seorang pemuda yang hadir di ceramah itu, begitu selesai pengajian, ikut ke rumah ustadz. Lalu dia minta ayamnya ustadz. Dia pengen ngetes nih, kira-kira ilmu ustadz dipakai nggak nih? Jangan-jangan buat kita doang nih. Lalu ustadznya bilang, ini ayat tidak berlaku untuk saya. Ini ustadz yang nggak benar nih, ya. Jadi harus diterapkan pada diri kita dulu, baru kepada orang. Banyak alasannya lah. Dalilnya ustadz kan banyak ya. Nah, itu dalam dalilnya ada lagi katanya dalil lain. Ya. Jadi berlaku untuk kamu saja, bagi saya tidak. Itu ciri yang pertama ya jamaah sekalian dari golongan yang ketiga. Kemudian ciri yang kedua, wa ya'malu bi sukhti nafsihi. Dia selalu beramal mengerjakan apa-apa yang dibenci hawa nafsunya. Jadi dia selalu beramal dengan apa-apa yang dibenci oleh hawa nafsunya. Ini penjelasannya begini jemaah sekalian. Jadi nafsu kita manusia ini itu selalu ingin melakukan yang enak-enak saja, yang asik-asik saja. Betul ya? Itu hawa nafsu kita begitu, dorongannya pengen pokoknya enak. Melakukan yang enak-enak boleh enggak? Boleh. Yang penting jangan semuanya, prinsipnya, motivasinya yang penting enak. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan terasa enak, itu pemberian Allah. Karena rasa dari Allah. Tapi kalau kita motivasinya karena enaknya, itu hawa nafsu. Maka ini orang yang melawan hawa nafsunya, beramal dengan apa yang dibenci hawa nafsunya. Kira-kira kalau hawa nafsu kita ikuti, ikut pengajian apa enggak ikut pengajian? Ikut pengajian ba'da subuh apa tidur? Atau jalan-jalan? Kalau hawa nafsu diikuti pasti tidur, istirahat. Buka mushaf Al-Quran lalu ngaji, atau buka HP untuk cari info-info tentang apa? Real count.
atau pilpres nih. Kadang-kadang penasaran juga ya, tengah-tengah ngaji ada WA masuk katanya. Ini ada. Saya banyak ditanya, Ustadz ini benar nggak sih? Kasihan kita banyak ditipu-tipu ya. Sudah ditipu dari KPU, Bawaslu, ditipu dengan video-video pendek nih. Jadi ini mereka produksi nih. Lalu dikirim ke kita. Sibuk kita ngurusin itu. Umur kita habis untuk hoax. Nah jadi sebetulnya sholat, apalagi sholat malam itu kalau hawa nafsu kita jadi patokan pasti nggak bangun malam. Ya, kalau hawa nafsu kita patokannya tidak mungkin bisa puasa. Maka ciri kedua ini adalah orang yang beramal dengan apa-apa yang dibenci oleh hawa nafsunya. Jadi sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya. Wala yahtammu bihi ba'da ayyarda rabbuhu, dan dia tidak peduli, yang penting dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya walaupun kebanyakan orang trennya seperti itu urusan mereka. Yang penting saya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal birru mardatul lirabb, karena kebaikan itu mendatangkan ridho dari Allah, wa muskhitatul lisyaitan, dan mendatangkan murka dari syaitan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, Allah ridho, setan murka. Kalau kita melakukan dosa, Allah murka, setan ridho. Kan begitu saja. Sekarang kita tinggal milih, mau pilih ridhonya siapa? Ada yang bilang saya ridho Roma katanya. Itu lain lagi itu. Ridho Roma. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, a'udzu billahi min jahdil bala. Ini satu doa. Aku berlindung kepada Allah dari bala yang menyusahkan. Jadi kalau kita berdoa, a'udzu billahi min jahdil bala, illa bala'un fihi ala'un, kecuali bala yang di dalamnya meninggikan derajat. Ya kadang-kadang ada orang setelah terkena satu musibah, satu bala, terangkat derajatnya. Seperti saya katakan tadi, ada orang yang tobatnya itu setelah sakit. Setelah ada jadi masalah dalam keluarga atau dalam bisnis, lalu dia sadar. Selama ini nasihat tidak mempan. Bisnis bangkrut, lalu dia evaluasi diri, ngaji, dia sadar ternyata jalan syariah adalah jalan yang terbaik. Dia tinggalkan segala dunia hitam, lalu dia kembali kepada dunia yang benar, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir, yang ketiga, dari ciri golongan yang ketiga, yaitu orang yang beribadah kepada Allah melalui jalan cinta, wa yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi, dia senantiasa bersama dengan tuannya, maksudnya Tuhannya, yaitu Allah, dalam segala kondisinya. Dia pokoknya selalu komitmen dengan Allah dalam seluruh hidupnya, fi amrihi wa nahyihi, apakah di dalam perintahnya ataupun dalam larangannya. Karena kalau kita pendekatan hukum, hubungan kita dengan Allahnya perintah larangan. Kalau perintahnya kuat jatuhnya wajib, kalau perintahnya tidak kuat jatuhnya sunnah. Kalau larangannya kuat jatuhnya haram, kalau larangannya tidak kuat jatuhnya makruh.
Apa yang tidak diperintahkan, tidak dilarang namanya mubah, namanya al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Kalau kita belajar usul fikih, itulah hukum-hukum taklifiyah 5. Jadi Al-Quran dan hadis semuanya, kalau pendekatannya hukum, tidak pernah keluar dari 5 hukum itu. Maka komitmennya selalu sama Allah. Maka selalu patokannya dulu, apa dalilnya, apa landasannya, apa perkataan ulama, apa rujukannya. Begitu cirinya orang yang ibadah kepada Allah atas dasar cinta. Bukan yang penting dengar, asal dengar, ikut-ikutan. Tapi apa dasarnya? Ya, kita belajar dulu, tanya dulu guru, tanya ustadz, tanya kiai, dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan dari al-maqalah yang kedua ini, yang merupakan perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang tadi berjudul 3 jenis atau 3 golongan hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita membahas materi ini, Allah insya Allah jadikan kita termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kadang-kadang juga ada motivasi cinta, motivasi takut, dan juga motivasi senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sore hari membeli obat batuk. Pulangnya ketemu si manis. Ibu bapak kelihatannya sudah ngantuk. Tenang saja, taklimnya sudah habis. Ya, sudah habis ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.